Oke guys, hari ini tadi habis ngopi di daerah Kebak Keramat, namanya Mas Safi Kopi. Lokasi ini di daerah, kalau dari Solo itu harus putar balik ya. Terbaliknya bisanya lewat di lampu merah tolnya itu. Tapi kalau dari Sragen nanti kiri jalan sebelum lampu merah Kebak Keramat atau setelah pintu tol ya. Kami berbalik sini. Oke, hari ini kita berangkat lewat mana? Daerah Masaran ya. Daerah Masaran. Ini kita lewat Bangjunya dulu. Ini kebetulan cuacanya gerimis kecil-kecil ya. Gerimis kecil-kecil. Dari habis terawih ya. Oke, lampu hijau. Ini lewatnya jalan Solo Sragen ya. Kebetulan jalannya juga udah sepi. Banyak truk-truk. Ini nanti kita lewat jalur Pelupuh. Lewat jalur Masaran ya, gengs. Ini mungkin durasi videonya agak lumayan panjang. Karena video yang sebelumnya tak pakai itu kan maksimal kayaknya 13 menit. Mungkin belum tahu ya, nanti mungkin tak bikin 2 part ya, biar nggak kelamaan. Nanti mungkin lihatnya bisa videonya next gitu. Oh ya, kalau untuk Mas Safi Kopi itu, kalau dilihat dari luar, dia itu kayak, sebenarnya itu jualannya jadi satu ya. Dia counter sama jualan kopi. Tapi dia dia jualannya nggak cuma kopi ya. Dia jualannya juga minuman saset. Jadi kalau mau ngopi pilihannya ada. Ya, kalau mau minum di sana ada minuman saset, kopi saset sama kopi yang racikan ya, kopi beans kopi ya. Kalau untuk harga termasuk murah sih. Karena lokasi di dekat pintu tol Kebak Keramat. Juga yang jelas itu full wifi ya teman-teman, full wifi. Nah. Kalau soal rasa kalau buat aku cocok ya, karena di sisi lain harganya juga segitu. Terus aku dapat tempat itu awalnya emang dari iseng-iseng ya. Aku muter-muter. Terus kalau tiba-tiba aku pas lewat daerah situ kok ada tempat kopi. Terus aku notice ada ada alat kopi nih kan, kayak ada dripper filter buat V60 itu kan. Ya udah, aku langsung putar balik. Aku mampir ke situ. Ya setelah ngobrol-ngobrol, ternyata Mas yang punya itu ya juga kenal teman-temanku yang di dunia yang di kopi-kopi juga. Kalau untuk makanannya di sana dia jual snack ya. Jual snack. Ya kayak snack jajanan itu. Jadi kalau makanan berat cuma mie instan sama pop mie. Kadang kalau mau makan nasi goreng atau mie goreng itu belinya bisa di warung sebelahnya. Ya, di warung sebelahnya tuh ada orang jualan bakmi goreng, nasi goreng ya. Oke, by the way ini lewat jalur yang baru ya, udah di beton.
udah dibeton, bagus banget. Ini ya kebetulan juga mau mendekati musim-musim mudik kan. Oh, jalannya udah dibeton semua, udah ditinggikan. Jadi kayaknya bakalan anti banjir ya teman-teman, karena kalau yang dulu-dulu sebelum dibeton itu di sini kalau hujannya deras banget itu pasti banjir ya, pasti banjir. Karena juga mungkin nggak tahu ya, mungkin gotnya udah pendek atau gimana, tapi setiap hujannya deras banget lama itu pasti di sini pasti kayak waterboom ya, kecembeng gitu. Jadi kalau naik motor NMAX apa PC itu kayak naik jet ski teman-teman. Jadi cosplay jet ski cc 150. Ini jalurnya di sini udah sepi ya, orang-orang jualan juga udah pada tutup semua. Jadi di sini ya barengannya cuma motor satu ini depan ini. Ini by the way kecepatanku di 60 ya, tak salib aja mas. Ini kecepatanku di 60, dia ada pom bensin. Biasanya kalau dari malam ini udah mendung kayak hujan-hujan ya, nanti kalau paginya itu biasanya dingin banget, kalau enggak pernah ngembun. Kalau di daerah-daerah kabupaten, daerah desa itu kalau untuk kabut itu masih ada ya, embun kabut itu masih ada ya. Tapi kalau di daerah Solo kota itu belum jarang ya, kecuali kalau hujannya seharian penuh itu pasti kabut embunnya keluar. Oke, di sini belum ada lampu ya. Oh, belum ada lampu. Oke, di depanku tuh ada truk. Ini kayak mati lampu ya? Enggak ding. Oh enggak ada lampunya ding. Oh ya. Ini berarti kalau pakai lampu originalnya dari motor ini ya, kayak nggak terang gitu ya. Makanya aku pasang lampu kuning ini. Nah, ini buat penerangan. Oke, nanti ini belok kiri. Oke, kita belok kiri di sini. Oh, di sini udah ditinggiin, guys. Udah dibeton, ditinggiin. Di sini jalur nanti lewatnya ketemu di Juru Sawit ya teman-teman. Jalannya ini juga sering kalau dari teman-teman yang mau ke Mojosongo, lewatnya daerah sini ya. Di sini tuh enaknya lewat jalan kampung, juga nggak banyak lampu merah, tapi kalau mau kenceng nggak bisa ya. Apalagi yang mau ngejar waktu. Kalau ya bukan ngejar waktu sih, lebih yang seneng ngebut ya. Kalau ngebut di sini nggak rekomen banget. Di sini emang tempatnya untuk santai. Oke, dulu pas aku belum tahu jalur sini itu, aku lewatnya ringut terus guys. Terus dikasih tahu temanku, Mas lewat kono wae, bilang gitu, lewat sini. Nah, aku nyoba lewat sini ternyata jalurnya enak juga ternyata buat riding. Ini juga di sini tempatnya udah lumayan rame ya. Ini ada Puskesmas Masaran, UPTD Puskesmas Masaran 2. Ini ada gedung apa, aku nggak tahu gedung apa. Kayak gor badminton sih, tapi nggak tahu ya. Mungkin gedung serbaguna ya. Ini Koperasi Merah Putih di sini udah jadi, guys. Oh ya, aku ada bahasan soal Koperasi Merah Putih ya. Di desa-desa di desa-desa itu udah mulai dikebut ya program bangunan Koperasi Merah Putihnya. Kemarin pas aku ke Wonogiri itu ke lewat daerah Sidoarjo, Jatisrono, Slogoimo, terus ke Jatipurno itu di beberapa lokasi banyak udah dibangun Koperasi Merah Putih ya, bilangnya KMP ya. KMP udah mulai dibangun, ada yang udah jadi, ada yang masih proses. Mungkin program dari pemerintah itu menghidupkan namanya mungkin bisnis
bisnis dari pemerintah ya, aku nggak tahu istilahnya. Mungkin targetnya untuk mempermudah akses logistik, bukan logistik ya, lebih ke belanja orang-orang daerah itu. Karena dari yang aku dengar dan setahuku tuh Koperasi Merah Putih nanti emang modelnya retail ya. Karena dari ucapannya Pak Menteri kemarin itu katanya Alfamart Indomaret jangan dilarang buka di dekat di areanya yang ada apa namanya ada Koperasi Merah Putih ya, tapi nggak tahu nanti seperti apa. Sebenarnya kalau nggak perlu pakai aturan seperti itu ya, ya semua tergantung selera rakyat ya. Kalau emang nanti KMP-nya udah jalan dan bisa dibilang harganya bisa lebih murah dari Alfa Indo, mungkin pilihan masyarakat akan ke KMP ya. Tapi kalau harganya mungkin agak mahal, ya mau nggak mau masyarakat tetap pilih ke Alfa Indo ya, karena Alfa Indo kan udah jadi trademark ya, udah ibaratnya udah termaktub di pikiran masyarakat luas. Ya udah kalau belanja ke Indo, kalau belanja ke Alfa, karena mereka yang punya brand besar dan udah terjamin gitu kan. Tapi aku nggak tahu ya nanti regulasi aturannya seperti apa. Ya maksudnya gini, kalau pemerintah kan punya segala kekuatannya. Dalam arti kekuatan itu kebijakan untuk mengatur ya. Tapi kalau itu mengaturnya nanti ujungnya untuk monopoli, ya monggo sih ya. Tapi kalau udah monopoli tapi ternyata penjualannya dalam tanda kutip rugi, contoh kayak Pertamina sama PLN ya. Dari beberapa berita-berita terakhir itu emang rugi, padahal ya udah kita tagihan kita bayar. Kita bensin kita bayar. Padahal pesaingnya dua perusahaan itu ya nggak ada. PLN siapa saingannya? Nggak ada kan. Kayak Pertamina. Saingannya siapa? Shell? Enggak. Menurutku kayak Shell, terus BP ya, Britannia Petroleum itu bukan pesaing. Kalau pesaing ya kayak Shell, BP, mungkin Vivo ya, Vivo. Itu pasti dia juga larinya ke nggak cuma ke kota-kota besar, ke Solo atau kemanapun, karena Pertamina dimanapun ada. Superpower loh, PLN nggak ada pesaingnya. Pertamina tak anggap nggak ada pesaing ya, karena kan kayak merek-merek lain tuh dia bukannya hanya di tempat-tempat khusus, di kota-kota gede. Jadi ya udah, makanya aku pengen lihat nih ya kayak program KMP ini gimana. Apakah nanti akan ada aturan untuk memonopoli bisnis itu atau bagaimana, nggak tahu. Tapi kalau emang nanti memonopoli bisnis, tapi kalau itu nanti membuat dalam tanda kutip ekonomi di sekitar itu jalan dan KMP ada laporannya untung terus, nggak rugi ya itu berhasil. Kalau emang nanti aturannya secara nggak langsung monopoli ya itu opini sih, opiniku sendiri ya. Aku nggak mau menggiring opini teman-teman yang menyaksikan, karena aku mikirnya setiap program, setiap niat pemerintah itu bagus teman. Contoh kayak MBG ya, aku pernah bahas MBG ya bagus, tapi kan kebutuhan primernya kan nggak cuma makan. Kalau untuk anak-anak sekolah butuh pendidikan, contoh sekolah gratis, contoh lagi guru-guru digaji dengan layak. Kan gitu kan, maksudnya dengan anggaran seperti itu ya seharusnya bisa dialihkan ke lain, harusnya. Tapi saya nggak tahu sih ya, karena kan saya belum pernah di pemerintah. Tapi secara logik aja seperti itu kan, menghamburkan uang hanya untuk makan, gitu kan. Oke, ini belok kiri, ini nanti lihat kampung ya guys. Oke, by the way ini udah mulai kabut ya, ini masuknya masih daerah Masaran. Tapi desanya aku lupa namanya. Sidoarjo apa aku lupa. Sidorejo, aku nggak tahu lah, lupa aku. Oke, di sini. Wah, aku kalau lewat sini tuh kayak terasa kayak vibes-nya pulang kampung ya. Ya meskipun aku asli Solo ya, cuma kalau pas aku ke Wonogiri ke rumah saudara-saudara itu ya kayak vibes-nya kayak pulang ke desa.
Oke, terus tadi bahas KMP ya. Oh ya, Kak, Koperasi Merah Putih ya. Mungkin itu sih yang opini yang mau aku keluarkan. Ya kalau memang itu nanti jadi solusi buat masyarakat juga lebih bagus. Kalau emang nanti ada aturan tersendiri yang lebih memonopoli dalam tanda kutip menguntungkan KMP, tapi ternyata nanti hitung-hitungan uangnya rugi, ya berarti sama aja kayak Pertamina sama PLN ya.